Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga semua kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya pribadi dan keluarga setelah selesai menunaikan ibadah puasa diakhiri dengan Idul Fitri, mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, ada kekhilafan kesalahan yang mungkin terjadi di antara kita yang membuat mungkin apapun kesalahan-kesalahan saling memaafkan, saling mendoakan. Semoga kita semuanya tetap menjadi insan-insan baru, menjadi insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kekhilafan kesalahan para jamaah kepada saya sudah memaafkan atas kekhilafan dan kesalahan, sehingga di hari ini dan sebelumnya insya Allah kita dalam suasana yang saling dengan ketulusan, saling memaafkan dan mendoakan, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, Ramadan datang lagi kepada kita, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dahulu untuk kawan-kawan kita yang mungkin masih di perjalanan menuju tempat semula, atau mungkin masih di di kampung belum siap untuk berangkat. Semuanya yang masih di perjalanan, yang masih di tempat tujuan untuk menuju ke tempat semula, semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga doa untuk kawan-kawan kita yang sedang sakit, ataupun juga kolega kita, teman dekat kita, saudara-saudara kita, atau mungkin kita sendiri kurang sehat.
Mudah-mudahan doa kita menjadi penyembuh apa yang sedang dirasakan, penyakit yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita kaji bersama-sama, ilmu yang kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi penerang dalam hidup, ilmu yang akan menghantarkan kita untuk lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian tema yang akan kita bahas bersama-sama, yang temanya, judulnya ini cukup menarik. Judul yang diungkap setelah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan. Judulnya menakar ini, menakar kualitas takwa sebagai wujud keberhasilan Ramadan. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian gitu ya, dan diwajibkan kepada sebelum kalian gitu, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian berpuasa, dan di ujungnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini akan lahirlah insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang muttaqin. Dan insya Allah para jamaah, keluarga semuanya setelah puasa Ramadan insya Allah menjadi insan-insan baru, manusia-manusia baru, manusia-manusia yang punya sikap yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih hati-hati di dalam melaksanakan aktivitas, baik melalui ucapan, melalui perbuatan, maupun melalui tindakan. Mari kita lihat surah Ali Imran ayat 134 dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya ini kita akan lebih meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini sebelumnya itu ada kata-kata takwa ya. La'allakum tattaqun, sebelum ayat ini ada kata-kata tattaqun. Tattaqun itu, orang takwa itu orang yang seperti apa gitu. Seperti apa sih orang yang takwa itu? Nah, di ayat ini digambarkan. Setelah kita saum 1 bulan, lahir manusia muttaqin, seperti apa identitas, ciri orang yang takwa. Nah, inilah kita sedang mentapakuri diri kita. Apakah ciri-ciri ini melekat pada diri kita setelah Ramadan? Bila terjadi dan memang kenyataannya ada, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang lahir dari Ramadan, manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang muttaqin. Yaitu di sini diungkapkan cirinya, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, salah satunya nih, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Di orang yang takwa itu tidak berpikir banyak atau sedikit, sedang banyak harta, sedang kurang harta, selalu saja berupaya memprogramkan diri. Nah, ini ya, memprogramkan diri untuk berinfak, bukan soal besar dan kecilnya, tapi soal inginnya melakukan infak itu dengan dalam keadaan suasana ya di waktu lapang ataupun sempit, selalu menyempatkan diri. Kemudian yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, jadi dengan puasa itu, dengan takwa itu, orang menjadi adem gitu ya. Tidak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nah, ini orang ini seperti apa ini? Marah terus ini. Di rumah marah, di jalan marah, di kelas marah, di masjid marah. Ini manusia macam apa itu? Nah, orang yang takwa tidak begitu. Bagaimana menahan diri untuk tidak berbuat marah, walaupun dimarahi orang, tetap dia dengan berusaha untuk tidak membalikkan kemarahan itu kepada orang yang marah. Subhanallah. Kita sering mendengar ya, gara-gara emosi yang berkelebihan, emosi yang berlebihan itu bisa segala benda melayang di hadapan. Nah, itu istri dimarahi sampai pulang kampung ya, kamu jangan kesini lagi. Wah, sampai begitu. Ini manusia macam apa ini? Kalau masih ada yang begitu ini, maka mari kita untuk terus munajat, berdoa kepada Allah. Ini yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu ya, orang yang menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tak menunggu kapan kau mau minta maaf kepada aku, tidak begitu. Orang yang takwa itu, orang itu buat salah kepada saya, sudah saya maafkan. Memaafkan itu lebih indah, walaupun ada sebagian orang mengatakan lebih mudah memaafkan, lebih mudah minta maaf.
Ada orang yang berandai-andai begitu. Jawabannya, minta maaf sulit, memaafkan susah katanya. Nah, disinilah kita sedang belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain berbuat salah kepada kita, tetap kita memaafkannya. Tidak menunggu, apalagi titip salam kepada si Anu, ada dosa yang belum diminta maaf kepada aku, coba tolong datang tuh segera. Tidak begitu. Selalu memaafkan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, itu ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat memiliki ciri-ciri orang yang takwa tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini ada interpretasi para mufasir. Dalam tafsir liyadabbaru ayatin atau markaz tadabbur, Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengatakan bahwa ayat ini membahas tentang sifat-sifat orang yang bertakwa dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang yang takwa itu disiapkan surga. Dan kita ini memang dianjurkan oleh Rasul untuk meminta surga. Dan ketika meminta surga pun, mintalah surga yang paling tinggi nilainya. Surga apa itu? Yang paling tinggi surga apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga tempat yang di tempat itu ditempati oleh para nabi, ya, para rasul, siddiqin, syuhada dan solihin. Nah, kalau kita minta surga, mintalah yang tertinggi. Jangan, ya Allah berikan saya surga, terserah kelasnya bagaimana engkau. Ini tidak punya kemauan ini. Kalau minta yang tinggi, yang lebih hebat, dan ini dianjurkan oleh Rasul. Jangan saya masukkan ke surga biar di halamannya juga, jangan begitu, mintalah yang lebih tinggi. Nah, ini orang-orang inilah yang akan menjadi penghuni surga, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ini karya Ibnu Katsir, terdapat 4 sifat yang dimiliki orang-orang bertakwa. Nah, ini dia ada 4 sifat yang dimiliki orang-orang yang bertakwa. Di antaranya suka berinfak. Nah, kalau sudah pakai kata suka, artinya senang berinfak itu. Kalau nggak berinfak itu sedih, ya. Gimana ini saya tidak berinfak, tapi walaupun sedikit saya berupaya juga untuk berinfak. Nah, makanya kalau di masjid itu ada celengan, ya, ada kenceleng yang lewat itu. Itu kenceleng lewat di depan hari Jumat itu. Itu diapakan itu kenceleng? Kalau sudah ada di hadapan kita, ya diisi itu. Sudah isi terus, ya digeserkan, jangan diisi, didiamkan, supaya orang lain juga berkesempatan untuk berinfak melalui kotak yang diedarkan itu. Ketika tidak mengisi, di situ berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki di waktu lain saya bisa untuk berinfak. Yang kedua, mampu menahan amarah. Nah, ini mampu menahan amarah. Jadi gejolak jiwa, marah, wajah merah, tangan bergetar, dan begitu kelihatan, ya, groginya gitu. Tapi di situ mampu menahan amarah. Misalnya kalau sedang memegang benda, kata sebagian ulama dikatakan, kalau orang marah sedang megang benda, lepaskan benda itu. Kalau sedang berdiri, segera duduk, gitu ya. Kalau masih, segera berwudu. Nah, itu. Kalau sudah berwudu masih tetap saja marah, ini setan apa yang mengganggu ini? Gitu ya. Udah wudu masih setan terus saja menggoda. Dalam hatinya, ini setan kayak apa ini? Kok mengganggu terus? Nah, inilah, ya, memang perjuangan. Di mana amarah itu perjuangan, gitu ya. Kan pada umumnya kalau orang disentil sedikit oleh orang lain, wah itu biasanya keluar kata-kata yang
tidak biasa keluar karena sedang memperlihatkan bahwa aku bisa juga marah, bahkan berusaha untuk marah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiganya, di sini setelah memaafkan orang lain ya, berbuat hal baik nah ini kepada sesama makhluk. Bukan hanya kepada manusia saja, kepada makhluk pada umumnya itu. Binatang, tanaman ya, manusia lain. Nah, ini ada rasa apa? Rasa untuk berbuat baik. Melihat tanaman kok tidak segar, disiramnya. Kok disiram masih tetap tidak segar, diberi pupuknya. Nah, jadi kemudian punya binatang misalnya beri makan. Wah, gitu ya. Terus perhatian. Sifat-sifat ini bisa dikategorikan sebagai nilai pendidikan sosial di masyarakat. Itu interpretasi yang kedua. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, berdasarkan tafsir Al-Wajiz ini menerangkan contoh sifat orang bertakwa adalah yang menafkahkan hartanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau menafkahkan harta itu dasarnya untuk mencari ridho Allah. Juga orang-orang yang menahan amarahnya dengan bersabar sesuai kemampuan mereka untuk menampakkannya, sehingga tidak ada satupun yang terzalimi. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi memang mendolimi kita tidak boleh, didolimi juga jangan gitu. Jangan begini, silakan Anda mendolimi saya akan tidak mengembalikan kedoliman itu. Tidak boleh begitu. Kita dolim ke orang lain tidak boleh, dan kita pun tidak mau didolimi oleh orang lain. Jadi bertahan dua-duanya untuk tidak melakukan kedoliman itu. Nah, itu yang ketiga, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, nah yang keempat ini, Imam Al-Juhaili berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan tentang kemuliaan Rasulullah SAW yang memaafkan pada pasukan pemanah saat mereka tidak mengikuti instruksi beliau dalam perang Uhud. Masya Allah. Rasul tahu nih si Anu ingin ikut perang, diberikan tugas untuk memanah kok kalah leha-leha gitu. Sehingga akhirnya perang Badar ini nyaris mengalami kekalahan gitu ya. Nah, setelah itu terjadi, Rasul itu memaafkan para pasukan pemanah yang saat itu ditugasi tidak mengindahkan tugas itu. Jadi kalau ada pimpinan memberikan tugas kepada bawahan, kemudian bawahan itu seperti kurang mampu untuk melakukannya ataupun ogah, udah maafkan saja. Jangan langsung disetrap, langsung dihukum, bahkan dipukul-pukul. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Orang lain seperti itu, maafkan. Nah, gitu. Rasul memaafkan para pasukan pemanah saat mereka tidak mengikuti instruksi beliau dalam perang Uhud. Tuh, gitu. Perang Uhud itu perang di mana? Perang di Jabal Uhud. Uhud itu di mana? Di Madinah. Jangan lupa itu kalau sedang pergi ke Madinah kan ada ziarah ke makam Uhud. Yang di bawah gunung Uhud itu ada ada kuburan. Di situ yang para syuhada di sana dikubur, ya, ziarah ke situ, berdoa ke situ ke para pejuang Islam. Kemudian beliau juga memaafkan perilaku orang-orang musyrik yang menjadi penyebab kematian pamannya Hamzah bin Abdul Al-Muttalib atau bin Abdullah ya, bin Abdul Al-Muttalib. Nah itu di situ juga memaafkan kepada para kaum musyrikin. Masya Allah, ini kan kaum musyrikin kaum yang memusuhi ya, tapi memaafkan kepada beliau itu.
kepada mereka-mereka yang menjadi penyebab kematian pamannya Hamzah bin Abdul Al-Muthalib. Nah, gitu ya. Di situ memaafkan dengan segala kerendahan, dengan segala hormat. Makanya Rasul itu jadi uswatun hasanah, karena kepada yang memusuhi saja, beliau itu berbuat baik. Ya. Kemudian yang kelima, Mursyid Tantawi dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit ini, perilaku menafkahkan harta dalam ayat ini disebut lebih awal daripada perilaku menahan amarah dan memaafkan orang lain. Mengapa? Sebab seseorang yang rela memaafkan atau menafkahkan sebagian hartanya dalam keadaan suka dan duka, maka ia termasuk orang yang murni hatinya dan benar-benar ikhlas. Ia memiliki komitmen yang mendalam terhadap ajaran agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pandangan yang kelima diungkapkan di sini, perilaku menafkahkan harta dalam ayat ini disebut lebih awal gitu ya, daripada perilaku menahan amarah dan memaafkan orang lain. Sebab seseorang yang rela menafkahkan sebagian hartanya dalam keadaan suka dan duka, maka ia termasuk orang yang murni hatinya dan benar-benar ikhlas. Ikhlas betul-betul. Ia memiliki komitmen yang mendalam terhadap ajaran agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada 4 pandangan, 4 pemikiran dari para mufassir tentang ayat yang kita baca tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Kan ada orang yang menafkahkan harta itu mungkin ingin sembunyi-sembunyi ataupun ingin terang-terangan di waktu malam ataupun siang. Nah, ayat ini menjawab semua mereka mendapat pahala. Kalau kita memberikan sumbangan pada orang lain kemudian orang menyebutkan terima kasih, itu luar biasa. Kemudian juga tidak menyebutkan terima kasih, itu juga tetap tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang infak, baik di waktu malam ataupun siang, baik dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini masih ada nih yang ke-6 ya, yang ke-6 ini menurut Imam Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir nih, seseorang yang memaafkan orang yang berbuat dolim kepadanya padahal ia mampu membalasnya, maka perilaku ini menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan diri, kebijaksanaannya dalam berpikir dan karakternya yang kuat. Ini dimarahi di depan orang banyak ini. Harusnya kan marah gitu ya. Tapi dia diam, 1000
1000 diam, 1000 kata itu tidak terucap, semuanya diam gitu ya. Tidak ada kata-kata yang dilontarkan gitu. Diam, dan kelihatan dari matanya itu keluar air mata yang menunjukkan bahwa apa yang dirasakannya itu pedih gitu. Pahit, pedih, menyedihkan, tapi dia tidak terucap kata. Jawabannya hanya air mata yang keluar. Subhanallah. Nah ini luar biasa. Orang ini orang yang sangat ya kuat di dalam mempertahankan dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang berbuat dolim. Perilaku ini lebih baik tuh daripada seseorang yang dapat menahan amarahnya. Lebih baik itu ternyata. Kenapa lebih baik? Karena memang berupaya untuk menyiapkan diri yang tulus, ikhlas. Nah ini, subhanallah, memang ya kita harus belajar untuk sabar, belajar untuk ikhlas, belajar untuk siap menerima kenyataan, belajar. Allah berfirman, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Nah, ini. Dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Jadi mereka itu marah, segera memberi maaf. Udah, maafkan. Dan seandainya saya salah, semoga Engkau ampuni aku ya Allah. Seandainya mereka yang salah ya Allah, semoga Engkau mengampuninya. Seandainya mereka benar ya Allah, aku yang salah, maka disitulah doa-doa yang indah disampaikan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan melihat kesimpulan ayat nih. Di ayat yang tadi disimpulkan, ayat ini dapat disimpulkan bahwa secara umum perilaku orang-orang yang bertakwa dibagi menjadi dua. Nah ini, orang-orang yang takwa ini dibagi menjadi dua melihat perilaku mereka. Pertama, orang-orang yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan suka dan duka, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Udah selesai ya, memaafkan orang lain, tidak ngomong-ngomong kesan orang lain. Udah, aku maafkan. Subhanallah. Kita mudah-mudahan bisa ya, nomor pertama itu. Artinya di situ betapa murninya orang itu. Yang kedua, orang-orang yang berdosa dan segera bertaubat. Mereka adalah orang-orang yang disebut pada ayat 135. Mereka dimasukkan oleh Allah sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa karena seseorang yang berdosa lalu segera bertaubat, maka statusnya sama seperti orang yang bertakwa yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kan kalau manusia tidak lepas dari dosa gitu ya, tapi ada kesadaran untuk segera bertaubat kepada Allah, dan bertaubat itu tidak menunggu besok lusa. Saat itu pun langsung memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Nah, itu dua kesimpulan dari ayat yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa merenungkannya dan kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang bisa menahan amarah, bisa juga memaafkan orang lain tanpa diminta dan tanpa menunggu, betul-betul tulus memaafkan dengan penuh ketulusan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita baca pelan-pelan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, di sini ada kata-kata yang perlu diingat, yaitu tidak meneruskan. Selesai sampai di situ berbuat dosa, jangan ada pengulangan. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan. Jadi nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Ayat berapa tadi? 1, 3, 4. Surat apa? Masih ingat ya? Kembali ke belakang, jangan-jangan sudah lupa nih suratnya. Suratnya surat Ali Imran, ayatnya 134. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa bertakwa dan mengeluarkan infaknya di waktu luang dan sempit. Nah, saya lihat di salah satu lembaga pendidikan ada yang mendidik berinfak setiap hari Jumat, mendidik anak-anak SD setiap hari Jumat. Jadi ada semacam kenceleng. Kemudian di situ ada pengumuman siapa yang punya rezeki, mari kita untuk memasukkannya ke kenceleng yang sudah disiapkan. Ini sedang mendidik menjadi orang yang dermawan. Oh, gitu ya. Supaya menjadi orang yang selalu berinfak. Jadi ada sentuhan-sentuhan di situ. Dan ada yang membawa, ada yang tidak. Gak ada masalah itu. Tapi sudah disiapkan bagaimana mendidik anak-anak supaya menjadi gemar berinfak, walaupun uang jajannya sedikit, tapi menyisihkan dari yang sedikit itu karena sedang diberi jalan untuk belajar berinfak. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar bisa menahan amarah dan berlapang dada serta mudah memaafkan orang lain. Misalnya ada seorang pendidik di depan kelas marah gitu ya, maka anak-anak diam, memperhatikan yang sedang marah itu. Akhirnya si pengajar ini ingat kepada ayat ini, akhirnya dia segera, mohon maaf nak, aku barusan marah kepada kau. Waduh, luar biasa ini. Sehingga ini sedang mendidik anaknya, sedang mendidik murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga tidak menjadi orang yang selalu dia mengumbar amarah. Dan ketika ada yang marah, teman lainnya mengingatkan, jangan marah. Marah itu adalah api yang membuat panas diri Anda. Udah, wudhu saja, diam saja. Di antara anak dan anak itu, di antara murid dan murid itu saling mengingatkan. Subhanallah. Mengapa terjadi? Karena memang di sini guru-gurunya itu selalu mengingatkan bahwa kerugian orang yang marah, hidup yang susah akibat dari kemarahan itu digambarkan, disampaikan oleh para pengajarnya. Bahkan ketika pengajarnya marah, segera mohon maaf, Bapak barusan marah karena hal
tidak sanggup menahan amarah, tapi sekarang sadar, mohon ya memaafkan. Indah orang yang begitu. Kemudian menanamkan keimanan yang kuat dengan amalan takwa yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini menanamkan keimanan. Jadi ada orang yang sholat, anak kecil, sholatnya itu cepat gitu ya, cepat sholatnya itu. Kata ibunya, kamu kok sholatnya cepat, jangan hanya dilihat oleh ibu perasaanmu, tapi kamu dilihat oleh Allah. Silahkan kamu mau bacaannya cepat, ruku sujudnya juga asal-asalan, itu silahkan, Allah yang menilaimu. Nah ini kepada anak kecil. Dikatakan seperti itu, si anak ngomong lagi, kalau gitu mah aku sholat lagi ya. Ya silahkan, kan kamu sholat itu dilihat oleh Allah. Nah itu ya, indah. Kamu kan diperhatikan, dinilai oleh Allah. Kalau kamu barusan sholat yang tadi kurang merasa beres, silahkan sholat lagi. Indah banget itu anak ya. Ini ibu sebagai pendidik, sebagai pengajar di rumah sedang mengarahkan anak-anaknya supaya dia tetap percaya, yakin kepada Allah melalui teguran-teguran tadi. Atau melihat anak yang wudunya itu tidak sampai ke sikut. Kata ibunya, kamu tidak sampai ke sikut nih, tidak basah sikutnya. Wah ini Allah kan maha tahu, pasti Allah tidak akan menerima ibadahmu selanjutnya. Nah ini sedang mendidik supaya anak taat, patuh dan yakin kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna takwa. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa dengan meninggalkan apa yang dilarang dan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Nah ini, itu takwa menurut pendapat yang pertama. Jadi menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa dengan meninggalkan apa yang dilarang dan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Sedangkan Imam An-Nawawi mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya. Maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah. Bahkan Imam Al-Jurjani mendefinisikan takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Jikalau para hadirin ingin mendefinisikan yang lebih sederhana lagi, silahkan tentang takwa. Misalnya, penting taat melaksanakan perintah dan taat meninggalkan larangan. Itu adalah takwa yang beredar di masyarakat, intinya bisa menjaga diri. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keberhasilan setelah kita berpuasa itu adalah memperoleh ketakwaan. Hal ini karena orang-orang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ayatnya ini populer dan kita sudah pada hafal semuanya, tapi kita baca juga untuk mendapatkan berkahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, pasca Ramadan hanya ada dua pilihan. Nah ini, pasca Ramadan hanya ada dua pilihan, beruntung atau buntung. Halo? Ada berapa?
Ada dua, beruntung atau buntung dalam ketakwaan ini ya. Faktanya bermacam-macam kondisi ketakwaan orang-orang beriman selepas mengurangi atau selepas mengarungi lautan mutiara bernama bulan Ramadan. Ulangi. Jadi faktanya bermacam-macam kondisi ketakwaan orang-orang beriman selepas mengarungi lautan mutiara bernama bulan Ramadan. Kemudian Ramadan bukan momentum kesalehan musiman. Kemudian tidak perlu saleh di bulan-bulan lainnya dan hanya akan kembali beramal saleh pada Ramadan tahun berikutnya. Nah, gitu. Orang yang telah berada pada posisi benar-benar takwa, ia otomatis mendapatkan banyak keuntungan, bukan hanya dalam konteks beragama atau ukhrawi ya, tetapi juga mendapatkan banyak kemudahan dan kesuksesan dalam hal duniawi. Hal terpenting untuk diperhatikan dan dievaluasi adalah apa yang dihasilkan setelah Ramadan itu selesai. Nah, itu keberhasilan Ramadan yang digambarkan di dalam penjelasan barusan. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, di sini juga menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat. Itu yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, kemudian mengimani kepada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan senantiasa menjaga salatnya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Nah, itu yang dikatakan aflaha, beruntung. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ciri orang bertakwa, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, menurut Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin diungkapkan, pertama, lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong dan gunjing. Lisannya fokus zikir, membaca Al-Quran dan hal baik lainnya. Kedua, tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal dan baik. Dan meskipun makanan halal, mereka mengkonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Ketiga, tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Keempat, kaki dan langkahnya digunakan untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk maksiat. Kelima, hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Yang keenam, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena untuk ria dan ingin dilihat orang lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini sebagaimana tadi di atas ada kata-kata menakar. Bagaimana menakar kualitas takwa sebagai wujud keberhasilan Ramadan? Nah, ini pertanyaannya. Kita cari jawabannya. Yang pertama di sini, mereka mampu mengontrol emosinya. Nah, ini. Jadi orang-orang itu mampu mengontrol supaya ini nih bahaya nih, emosi nih dikontrol. Laisa syadid bisur'ati, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah ia yang pandai bergulat, melainkan ia yang mampu mengontrol emosinya dengan baik ketika marah. Tuh. Karena banyak orang yang telah berpuasa namun tidak sampai pada ketakwaan,
hanya rasa lapar saja yang diperoleh. Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa mengingat Allah dan tawakal kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini bacaan yang sering dibaca ketika sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus selanjutnya nanti ada kejelasan. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhaba fin nari. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Ia akan mendapatkan manisnya iman bila 3 perkara ada pada diri seseorang. Dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Tuh. Menempatkan cinta Allah dan kepada cintanya Rasul ini di atas segala-galanya. Jika ia mencintai seorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Tadi yang pertama apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. 2, berteman dengan siapapun karena Allah. Kemudian yang ketiga apa? Dia benci kepada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke dalam neraka. Bila yang 3 itu ada pada diri kita, maka itu orang mendapat manisnya iman. Subhanallah. Bagaimana para jamaah? Sudah merasakan manisnya iman? Itu yang diperjuangkan oleh kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyiapkan program peningkatan kualitas takwa dengan istiqomah beribadah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ketika diberi kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika diberi kemudahan, insya Allah akan terus diberi kemudahan. Dan ketika ada kesulitan pasti kembali kepada kemudahan. Nah ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, istiqomah dalam ketakwaan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi istiqomah dalam ketakwaan diperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya senantiasa memperbaiki diri. Nah ini
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, menghantarkan para jamaahnya untuk menjadi manusia yang berubah, untuk menjadi manusia-manusia baru, untuk menjadi manusia-manusia yang dibanggakan Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa menjaga dan menjalankan sholat fardu di masjid. Ramadan mengajarkan kita untuk berjamaah di masjid. Salat sunat tarawih saja yang sunat dilakukan di masjid, apalagi yang fardu harus istiqomah di masjid. Hadis Rasul mengatakan, alaikum bis sholati fi buyutikum fa inna khair sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Hendaknya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat maktubah, sholat yang diwajibkan, yang difardukan. Nah, di sini Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal yang gaib, mendirikan sholat, dan sebagian dari yang kami miliki ataupun kami berikan kepadanya mereka menginfakannya. Di orang-orang yang mempercayai hal yang gaib, mendirikan sholat, dan sebagian dari yang kami berikan kepadanya mereka menginfakannya. Halo hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketujuh, mencintai kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Kalau kita berbuat baik, balasannya baik itu. Kalau kita berbuat lebih baik, balasannya lebih baik lagi itu. Jadi kita selalu berbuat baik, dan memang kebaikan menjadi keciptaan dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kisah teladan, ini ada kisah teladan sedikit. Salah satu contoh orang mulia di sisi Allah tetapi tidak dihormati oleh masyarakat adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin penduduk desa Khoran di Yaman. Dia menjalani kehidupan yang sulit bersama ibunya yang seorang janda. Ia pernah menderita penyakit kusta. Pakaiannya hanya ada 2 helai. Uwais Al-Qarni bekerja hanya sebagai pengembala hewan ternak dengan upah tak seberapa. Dengan keadaan Uwais yang seperti itu, ia sering ditertawakan, diolok-olok, dihina, dan dituduh mencuri ini dan mencuri itu. Tetapi semua perlakuan masyarakat seperti itu ia terima dengan sabar. Ketika pada satu hari ada seorang yang bermaksud memberikan sedekah berupa 2 helai pakaian, Uwais Al-Qarni menolaknya. Kepada orang tersebut, Uwais Al-Qarni mengatakan, saya khawatir kalau pakaian ini saya terima, nanti orang-orang menginterogasi saya dari mana saya mendapatkan pakaian ini. Mereka pasti tidak percaya dengan jawaban saya. Mereka akan menuduh saya kalau pakaian ini saya dapat, kalau tidak dengan membujuk, ya mencuri. Selanjutnya, jadi seterusnya, sesungguh pun Uwais Al-Qarni hidup dalam kemiskinan.
Ia menjalani kehidupannya dengan penuh ketakwaan. Bahkan ketakwaan diakui oleh Rasulullah SAW, meskipun di antara mereka belum pernah saling bertemu. Hal yang sangat menonjol dari ketakwaan Uwais Al-Qarni, sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW, adalah baktinya kepada sang ibu yang luar biasa. Sejak kecil Uwais Al-Qarni selalu taat dan hormat kepada ibunya. Ketika sang ibu telah tua dan lumpuh, bakti Uwais kepada sang ibu semakin bertambah. Suatu hari sebenarnya ia sangat rindu untuk bertemu Rasulullah SAW, namun ia selalu mengurungkan niatnya karena tak tega meninggalkan sang ibu sendirian di rumah tanpa ada yang merawatnya. Pada suatu hari ia melihat ibunya cukup sehat. Ia mendekat padanya untuk menyampaikan isi hatinya, yakni ingin bertemu atau sowan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Uwais Al-Qarni memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan. Sang ibu sangat terharu dengan keinginan Uwais untuk bertemu Rasulullah SAW. Sang ibu menjawab, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi Muhammad SAW di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah yang jaraknya dari Yaman sekitar 400 km. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah dan segera menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Tak ada jawaban dari Rasulullah SAW. Ia hanya mendapat jawaban dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan Rasulullah SAW sedang berada di medan perang dan belum diketahui kapan beliau kembali. Uwais Al-Qarni teringat pesan ibunya untuk segera pulang. Maka segeralah ia pulang ke Yaman meski dengan hati yang hampa karena gagal bertemu dengan Rasulullah yang sangat dirindukannya. Namun sebelum pulang, Uwais Al-Qarni sempat menitipkan salam untuk Rasulullah lewat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan tentang kedatangan seorang laki-laki tak dikenalnya beberapa waktu sebelumnya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah bahwa laki-laki itu bernama Uwais Al-Qarni. Meski beliau belum pernah bertemu secara langsung, ia adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Ia tak populer di kalangan penduduk bumi karena miskin sekali, tetapi ia sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Itulah kisah Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kita sebagai anak dan anak-anak kita juga sebagai tanggung jawab kita merasa bangga terhadap para orang tuanya. Bagaimanapun orang tua sudah tuanya, tetap kecintaan merawatnya menjadi salah satu amalan yang akan menguntungkan bagi anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita mendengar penjelasan ini dan juga menjadi anak sebagaimana Uwais Al-Qarni, orang yang dibanggakan di langit walaupun di bumi tidak dikenal oleh masyarakat. Halo, nah sekarang ini kepada doa ya, doa terakhir dari kajian di sini. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan, sucikan ia, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, engkau penolongnya dan pemiliknya. Ini doa yang sangat bagus, silahkan diamalkan, dibaca oleh kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini di minggu pertama di bulan Syawal
Dan tentu bulan Syawal ini bulan yang sangat membanggakan, karena masih banyak kawan-kawan kita yang sedang menunaikan saum Syawal atau ada yang sudah saum Syawal. Kata Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, dia seperti saum 1 tahun. Mudah-mudahan yang belum tersentuh hatinya bisa menunaikannya, dan yang sudah terus menjalankan saum-saum sunat. Kebiasaan Ramadan teruskan, baca Quran diteruskan, sholat sunat jangan dihentikan, sholat wajib di masjid bagi kaum laki-laki menjadi amalan harian. Kami mengucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf lahir batin dari segala kesan kehilapan yang pernah kita lakukan atau yang tidak pernah, tapi ada hal-hal yang mengganjal dalam diri kita di hari ini, saling membebaskan dan saling mendoakan. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran, kesuksesan dan juga bimbingan dari Allah. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepunten mohon maaf lahir batin, kita berjuang meneruskan kegiatan selanjutnya. Mohon maaf saya mendahului keluar. Sama-sama Pak Iwanira, ada Pak Iwanira nih, mudah-mudahan semuanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.